Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Adrian Pratista dengan NIM 2022 05 381. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2024. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing. Yang pertama ada pengertian. Pengertian pertama, proses seleksi dari berbagai aspek realitas, sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas, sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lainnya. Robert N. Enman. Proses seleksi dari berbagai aspek realitas, sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lainnya. Robert Enman. Lalu kita akan memahami framing. Analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Proses yang dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa melalui kata, aksentuasi kalimat, gambar, atau perangkat tertentu. Pada dasarnya, metode untuk melihat cara bercerita atau storytelling media atas peristiwa, bagaimana fakta itu ditulis atau disampaikan. Analisis framing dapat digunakan untuk melihat siapa yang mengendalikan siapa dalam sebuah struktur kekuasaan, pihak mana yang dirugikan atau diuntungkan, tindakan politik mana yang dianggap konstitusional dan inkonstitusional, dan kebijakan mana yang harus didukung atau tidak didukung, dan seterusnya. Lalu ada contoh penerapan model-model framing, yaitu yang pertama dari model Sundang, Pan, dan Gerald M. Kosinski. Perangkat framing. Yang pertama ada sintaksis, cara wartawan menyusun fakta, atau skema berita. Terus yang kedua ada skrip, kelengkapan berita. Yang ketiga ada cara wartawan mengisahkan fakta. Yang keempat ada tematik, atau detail, maksud, normalisasi, koherensi, bentuk kalimat, dan kata ganti. Yang kelima ada cara wartawan menulis fakta. Yang keenam ada retoritas, atau leksikon, grafis, metafora, pengandaian. Yang ketujuh ada cara wartawan menekankan fakta. Lalu ada unit yang dianalisis. Yang pertama itu headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber pernyataan, dan penutup. Yang kedua ada 5W plus 1H. Yang ketiga ada paragraf, proposi, kalimat, hubungan antar kalimat. Yang keempat ada kata, idiom, gambar atau foto, dan grafik. Framing Robert Enman. Yang pertama ada definisi masalah, terus yang kedua ada diagnosa penyebab, yang ketiga penilaian moral, yang keempat fokus penyelesaian. Lalu framing dari William Algamson tentang framing device, perangkat analitik. Yang kedua metafora, flashcards, contoh, penggambaran, citra visual. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemberitaan dari Shoemaker and Grace tahun 2001. Yang pertama ada faktor individual, yang kedua faktor rutinitas media, yang ketiga faktor organisasi, yang keempat faktor ekstramedia, yang kelima faktor ideologi. Ya, mungkin sekian dari saya.
Kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.